Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tes DAT ya, Differential Aptitude Test ya. Tes ini ya termasuk salah satu tes yang populer ya, salah satu tes multipaket yang paling luas digunakan ya. Berarti ada jenis lain yang populer juga ya. Kemudian tes ini ya pertama kali dipublikasikan pada tahun 1947 dan secara berkala revisi ada revisi, ada update ya. Kemudian ya untuk penggunaannya ya, untuk sasaran pesertanya ya, umumnya digunakan untuk siswa kelas 7 sampai 12 ya. Di sini dijelaskan bahwa DAT edisi kelima terdiri dari dua level, yaitu level 1 dan level 2. Level 1 yaitu digunakan untuk siswa kelas 7 sampai 9 ya. Berarti ini untuk anak SMP. Kemudian juga untuk level 2 ya, untuk siswa kelas 10 sampai 12. Ya. Berarti untuk siswa SMA atau juga itu juga bisa digunakan ya. Dan orang dewasa yang sudah bersekolah lebih dari 9 tahun tetapi mungkin belum tamat sekolah menengah. Jadi dia ya mungkin kekurangan dana untuk melakukan kuliah untuk sekolah, akhirnya dia berhenti ya. Jadi bisa digunakan untuk menggunakan tes DAT ini ya. Oke. Untuk tujuan mengikuti DAT ya, ada beberapa ya. Yang pertama, bisa membantu individu untuk memilih opsi pendidikan dan karir berdasarkan kekuatan dan kelemahannya. Jadi di sini ditekankan pada ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kemudian yang kedua, membantu individu untuk memahami dengan lebih baik mengapa mereka berhasil atau tidak berhasil dalam sebuah mata pelajaran. Jadi diketahui juga ya kelebihan kelemahannya juga. Kenapa ini kok nilainya jelek, kenapa ini kok bisa nilainya bagus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memperluas wawasan individu dengan sebelum memanfaatkan layanan bimbingan karir. Yang keempat, menaikkan tingkat aspirasi terhadap suatu pekerjaan. Yang kelima, memotivasi individu yang kurang berprestasi dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Yang keenam, melengkapi data prestasi yang ada untuk memfasilitasi penerimaan kepelatihan atau magang. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah memperluas pengetahuan mengenai gambaran kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Macam-macam subtes dalam DAT ini ya. Jadi subtes dalam tes DAT ini ada 7 ya. Dari 7 itu sebenarnya dikelompokkan menjadi dua kelompok besar ya. Satunya ada 4, satunya ada 3. Jadi umumnya ya, secara garis besar tes DAT itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah tes verbal, terdiri dari verbal reasoning, numerical ability, clerical speed, accuracy, and language usage. Kemudian yang selanjutnya yaitu non-verbal, antara lain abstract reasoning, mechanical reasoning, and space relation. Ya, jadi tes verbalnya ada 4 subtes dan non-verbalnya ada 3 subtes. Ya. Kemudian yang pertama yaitu tentang verbal reasoning ya. Dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, generasi, dan konstruksi memahami konsep verbal. Perbendaharaan kata yang digunakan dalam tes ini meliputi perbendaharaan kata yang biasa digunakan dalam berbagai bidang. Di antaranya sejarah, geografi, sastra, dan sains. Ya, contoh tesnya adalah seperti ini. Pilihlah pasangan kata-kata yang benar untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Titik biasa dipakai dalam resepsi dan pakaian seragam SD dipakai di titik. Nah, di situ ada pilihan gandanya ya. Oke, lanjut. Untuk subtes yang kedua yaitu numerical ability atau kemampuan aritmetik. Dirancang untuk mengukur kemampuan memahami hubungan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep numerik. Tes ini lebih mengukur komputasi daripada penalaran numerik. Subtes ini sangat penting untuk prediksi dalam bidang matematika, fisika, kimia, teknik, dan bidang lain yang membutuhkan kemampuan berpikir secara kuantitatif.
Contoh pertanyaannya ya, tes numerical ya, 48 plus titik. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah abstract reasoning, penalaran abstrak. Dirancang untuk mengukur penalaran nonverbal. Dalam setiap butir tes ini menuntut pemahaman logis tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengubah diagram dan kemampuan membedakan perbedaan yang kecil pada garis, daerah maupun bentuk. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, ada gambar situ ya. Oke, mengungkap kemampuan memahami stimulus yang berbentuk nonverbal, misalnya memahami adanya hubungan yang logis prinsip perubahan. Jadi dunia ada masalah seperti itu. Jawabannya seperti apa? Yang mana? Ya kan? Dari kotak-kotak tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah space relation atau hubungan spasial. Ya, dirancang untuk mengukur visualisasi terhadap konstruksi objek 3 dimensi yang dibangun dari pola 2 dimensi dan kemampuan membayangkan berbagai cara yang digunakan untuk memutar objek sehingga mempunyai bangunan seperti yang tampak dalam gambar. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, contohnya seperti ini ya. Example X itu ya. Nah, kalau disusun ada A, B, C, D. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian selanjutnya subtes yang kelima, mechanical reasoning atau penalaran mekanikal ya. Subtes ini menyediakan gambar situasi mekanik disertai pertanyaan dalam kata-kata sederhana. Tes ini mengukur pemahaman prinsip-prinsip mekanik dan fisika dalam situasi familiar. Skor tes ini akan dipengaruhi oleh pengalaman individu. Hasil ini digunakan untuk memprediksi kesuksesan dalam belajar dan pekerjaan yang menuntut pemahaman prinsip umum fisika, ya, berguna untuk memprediksi bidang pekerjaan mekanik, perakitan, pertukangan, reparasi, dan lain-lain. Ya. Contohnya seperti pada gambar di layar ini ya. Oke, kita lihat ya gambarnya seperti ini ya contohnya ya. Kemudian kita lanjut untuk subtes yang ke-6, Clinical Speed, mengukur kecepatan dan ketelitian respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Ya. Tugas testi adalah memilih kombinasi angka atau huruf yang sama dengan kombinasi yang telah diberi garis. Ya. Subtes ini merupakan elemen yang sering digunakan pada berbagai tugas administrasi. Contohnya adalah itu ada ABC itu ya pilihannya ya. Peserta tes diperintahkan untuk menandai kombinasi yang digarisbawahi pada lembar jawaban yang terpisah. Ada A, ya itu AB, BB, CB. Ya. Oke, kita lanjut untuk tes yang terakhir. Tes yang ke-7 yaitu language usage. Ini ada dua part ya, dua tes dalam language usage. Yang pertama adalah tentang spellingnya ya. Kemudian yang kedua adalah tentang sentence-nya. Oke, yang pertama tentang spellingnya. Seberapa mampu individu menyadari benar atau salahnya pelafalan dalam kata-kata bahasa Inggris. Kemudian yang part 2 ya, tentang sentence, tentang kalimat. Seberapa mampu individu menggunakan bahasa Inggris ya. Seberapa mampu individu menggunakan tanda baca dan pemilihan kata. Oke, kita lihat contohnya ya. Untuk itu yang pertama adalah spelling. Manakah kata yang ditulis dengan tidak benar? Oke. Nah, silahkan dipilih. Ini tes yang pertama tentang spelling ya, ejaan ya. Oke, kita lanjut untuk tes yang contoh satunya yaitu tentang sentence. Untuk sentence seperti ini contohnya ya. Ada Jason and Carl will be moving. Oh, ini the lawn this weekend. Nah, dicarilah namanya yang salah ya.
Tes ini mengukur kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dalam tata bahasa, tanda baca, dan kapitalisasinya. Tes terdiri dari kalimat yang dibagi menjadi 4 bagian. Peserta harus memilih apakah satu bagian memiliki kesalahan dalam tanda baca, huruf besar, atau tata bahasa, atau apa kalimat itu benar seperti yang tertulis. Nah, kita cari apakah semuanya benar atau ada yang salah. Saya rasa ada yang salah kayaknya ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, tes DAT yang sering digunakan dimanapun ya, baik Indonesia maupun luar Indonesia ya. Untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah kemampuan apa saja yang dapat diungkap melalui tes DAT ya. Kemudian yang kedua adalah siapakah sasaran peserta penggunaan tes DAT pada umumnya ya. Saya rasa untuk 2 pertanyaan ini sudah ada jawabannya jika kamu mendengarkan dengan seksama. Jika kamu belum menemukan, coba ulangi, dengarkan lagi ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.